berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang kukasihi dalam Yesus Kristus. Pada hari ini mari kita mendengarkan firman Tuhan yang membuat kita menjadi bahagia dan menunjukkan iman kita. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari Jumat 19 November 2021 tertulis di dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Topik kita pada hari ini mengatakan doa yang dikabulkan. Doa yang dikabulkan. Saudaraku, ada sebuah lagu yang sangat indah sekali. Jika kita menyanyikan, akhirnya kita mengerti apa itu berdoa dan apa kekuatan dari doa tersebut. Judulnya adalah Yesus hanya sejauh doa. Tapi saya hanya mengutip refnya saja. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan selalu menghampiri dirimu. Percaya Yesus kan selalu sertamu, dia hanya sejauh doa. Demikian, Yesus hanya sejauh doa. Mengapa? Karena orang yang percaya pasti akan selalu mengandalkan doa dalam kehidupannya. Selalu mengandalkan doa dalam kehidupannya. Ya. Kalau orang percaya itu, saudaraku, dia pasti akan mengimani bahwa doa itu adalah jalan satu-satunya komunikasi dia dengan Tuhan. Seperti doa menjadi harapan, napas di dalam kehidupannya. Makanya dikatakan orang yang beriman itu jika dia tidak berdoa sama dengan orang yang tidak bernapas lagi. Sama seperti dia sebagai manusia tidak bernapas lagi. Jadi orang percaya harus berdoa. Orang hidup harus bernafas. Makanya dikatakan doa adalah napas kehidupan. Doa adalah alat komunikasi bagi setiap orang percaya kepada Tuhan. Dan setiap orang percaya harus selalu mengandalkan doa di dalam kehidupannya. Mengapa? Ini menunjukkan bahwa dia membutuhkan Allah. Ketika kita berdoa, kita mengatakan bahwa kita membutuhkan Tuhan itu. Kita membutuhkan Yesus Kristus. Kita membutuhkan roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya kita selalu berdoa. Ya, dan tidak dibatasi waktunya. Kapan saja tergerak hatimu, di mana saja tempatnya, ya, di mana saja, kapan saja, dan situasi apapun, suka dan duka, silakanlah engkau memanjatkan segala permohonanmu kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa, bahwa kita merasakan penyertaan dan perlindungan dari Tuhan. Dengan berdoa tadi dikatakan kita membuktikan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Kita membutuhkan perlindungan Tuhan, saudaraku. Nah, untuk itu di dalam ketika berdoa haruslah cerdas. Ya, haruslah doa yang seorang berhikmat. Mintalah kepada Tuhan yang menjadi kebutuhanmu. Jangan hanya keinginanmu. Ya, sama dengan kalau kita pergi berbelanja ya ke mall atau ke pasar. Belilah sesuatu yang menjadi kebutuhanmu. Jangan hanya keinginan. Kalau keinginan semua mau kita beli. Sampai habis uang kita. Tapi kebutuhan secukupnya. Seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Ya.
Dia mengajarkan kita untuk meminta dalam doa secukupnya, sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Maka dikatakan doa itu betul-betul memikirkan dan melihat apakah yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau hanya kepentingan kita pribadi seperti manusia. Jadi kebutuhanlah di atas segalanya. Jangan hanya keinginan saja. Ya, seperti itu. Dan juga dikatakan kalau kita mau berdoa, ya, itu berarti kita sedang melayani orang lain. Dengan kita berdoa, kita melayani orang lain. Sama seperti kalau kita disuruh berdoa syafaat, tangiang pangondianon. Kita mendoakan orang lain dan kita mendoakan diri kita mendoakan juga orang lain. Kita menyelamatkan diri kita dan kita juga mau orang lain terselamatkan dengan doa kita. Jadi dengan berdoa kita menjadikan doa itu menjadi pelayanan bagi orang lain. Dan dengan berdoa banyak orang ya orang-orang lain terselamatkan oleh karena doa dan permohonan kita. Ya. Kita mendoakan orang jahat supaya berubah kembali kepada Tuhan. Kita mendoakan orang susah agar dia terhiburkan dan bahagia untuk menghadapi kehidupannya. Kita mendoakan orang-orang yang sesat supaya kembali kepada Tuhan. Doa adalah pelayanan, saudaraku. Ya. Dengan berdoa kita banyak bisa berbuat apa saja. Karena doa kita ingin mengembalikan kehidupan kita ke jalan yang Tuhan kehendaki. Dan dengan berdoa kita bisa memenangkan jiwa-jiwa, ya. Kita bisa memenangkan jiwa-jiwa orang. Jadi kalau kita lihat ketika kita berdoa secara pribadi di rumah kita, ya, hanya kita dan Tuhan, dan hanya Tuhan yang mendengar permohonan kita. Kita mendoakan diri kita dan kita mendoakan keluarga kita. Ya. Kita kalau diundang untuk berdoa di dalam doa syafaat, kita mendoakan orang lain supaya mereka kuat, supaya mereka terhibur, supaya mereka bahagia, supaya mereka mendekat kepada Tuhan. Dan supaya semua saudara-saudara kita diselamatkan. Dan semua juga jiwa-jiwa di dunia ini diselamatkan. Sama sepertinya ketika gereja-gereja membangun persekutuan doa di saat-saat pandemik, ya, COVID-19. Semua persekutuan beribadah di rumah, beribadah secara live streaming atau Zoom atau di mana saja. Kita berdoa, siapa yang kita doakan? Kita berdoa untuk semua manusia. Kita berdoa bahkan kepada orang-orang yang kita kasihi. Bahkan kita mendoakan kota kita mendoakan bangsa dan negara kita Indonesia. Kita mendoakan dunia ini. Jadi doa mengajarkan kita untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Untuk itu dikatakan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b dikatakan demikian. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Saya garis bawahi di situ. Yakin, ya. Berdoa dengan keyakinan, besar kuasanya. Jadi berdoa ternyata membutuhkan keyakinan, kepercayaan. Jadi makanya dikatakan banyak doa yang tidak terjawab karena dia berdoa tapi tidak yakin dengan doanya. Dia ragu dengan apa yang didoakannya. Ya. Makanya dikatakan, ya, doakanlah pekerjaanmu, lalu kerjakanlah doamu. Begitu, ya. Martanyakon ma ulahonmu, jal ulahon ma tangyang mi di hadapan Tuhan. Dengan keyakinan. Karena ketika kita yakin dengan doa kita, ada di dalamnya harapan, ada di dalamnya kemurnian hati, ada di dalamnya kesungguhan kita meminta ke hadapan Tuhan. Itu sangat besar kuasanya. Karena Tuhan menjawab setiap doa, dia lihat adalah hati kita. Dia melihat hati kita. Tuhan melihat hati setiap orang yang percaya kepadanya. Untuk itu, jangan ragu berdoa. Beranilah berdoa. Ya, sampaikan permohonanmu kepada Tuhan dengan kerendahan hati, ya, dengan kemurnian hati, dengan kejujuran hati, dan mintalah segala kebutuhanmu kepada Tuhan, bukan keinginanmu. Pasti Tuhan akan menjawab. Karena Tuhan tahu apa yang tepat untuk setiap orang percaya di dalam doanya. Untuk itu selalulah memanjatkan segala doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan akan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan.
Engkau mengajarkan kami agar kami senantiasa berdoa di dalam iman kami yang benar, di dalam kepercayaan kami kepada Yesus Kristus. Karena Engkau akan mendengarkan setiap doa orang yang punya keyakinan, punya pengharapan yang hidup, dan punya kesetiaan dan kejujuran. Untuk itu Tuhan, ajarkan kami di dalam segala doa kami, agar kami tahu apa yang harus kami minta, yaitu meminta sesuai dengan kebutuhan kami, setiap orang yang beriman. Tuhan Yesus, berkatilah jemaat-Mu yang berdoa pada saat ini, yang menyampaikan segala keluh kesahnya, penderitaannya, kesusahan hatinya, pergumulannya yang berkepanjangan. Tuhan, dengarkan doa dan permohonan mereka. Begitu juga Tuhan, dengarkan doa hamba-Mu dan semua jemaat-Mu yang sakit pada saat ini. Berikan Tuhan bimbingan, berikan ketabahan, kesabaran bagi mereka. Karena Tuhan akan menjawab setiap doa yang memiliki keyakinan yang teguh. Berkati juga semua Tuhan, jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang akan berjuang pada hari ini untuk meraih keberhasilan dalam hidupnya, untuk mencari rezekinya setiap hari. Berkati dan lindungi mereka, agar mereka pulang membawa hasil yang baik. Dan itu adalah jawaban setiap doa yang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan firman-Mu kepada kami, agar kami selalu tekun di dalam berdoa, sabar untuk menunggu segala doa kami, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, ingat, tetap tersenyum, semangat, jaga prokes, Tuhan akan menyertai kita.